warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil laporan administrasi pendidikan dengan judul Analisis Implementasi Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan di SD Negeri 2 Gondang Legi dengan anggota kelompok saya sendiri, Nanda Yuda Karisma, NPM 23140604143, beserta teman saya Eka Primasari, NPM 23140600122, Ahmad Daris Juwana 23140600132, Natasha Dewi Amelia 23140600134. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang penelitian. Administrasi merupakan proses kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan tidak hanya mencakup tata usaha, tetapi juga perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan. Administrasi pendidikan berperan dalam pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara konsep administrasi pendidikan dan implementasinya di sekolah, sehingga diperlukan pemahaman dan pengelolaan yang lebih optimal. Hasil observasi di SD Negeri 2 Gondang Legi menunjukkan bahwa sekolah memiliki 35 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, 7 guru kelas, dan 3 guru mata pelajaran. Belum tersedia tenaga administrasi khusus sehingga terjadi perangkapan tugas, yaitu double job desk oleh guru kelas 4. Sarana prasarana cukup memadai serta didukung kegiatan ekstrakurikuler seperti tari, menggambar, dan juga BTQ. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian teori ruang lingkup administrasi pendidikan dengan praktik di lapangan, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan alternatif solusi. Berikutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi ruang lingkup administrasi pendidikan di SD Negeri 2 Gondang Legi. Tujuan dari penelitian ini yaitu memahami administrasi melalui observasi langsung, mengidentifikasi ruang lingkup administrasi yaitu administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana, keuangan, humas, dan juga tata usaha, menganalisis penerapan solusi dan rekomendasi. Kajian teori, administrasi kurikulum, yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan pendidikan. Administrasi peserta didik, pengelolaan peserta didik sejak penerimaan, pencatatan, pembinaan, hingga kelulusan, bertujuan mendukung memantau perkembangan dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Berikutnya ada administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, meliputi perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, hingga evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Bertujuan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan mutu pendidikan. Selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana, mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan. Bertujuan memastikan sarana prasarana siap digunakan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Selanjutnya adalah administrasi keuangan, mencakup penyusunan RKAS, pengelolaan dana BOS secara transparan, dan penggunaan aplikasi ARKAS untuk pelaporan keuangan dan akuntabel dan efisien. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, humas, membangun komunikasi aktif, kerjasama dengan orang tua dan komunitas, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi sekolah. Administrasi tata usaha, pengelolaan surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen secara sistematif, serta penerapan e-archiving untuk mendukung transisi menuju administrasi digital.
Metode penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan sederhana dengan observasi langsung kegiatan administrasi di SD Negeri 2 Gondang Legi. Meliputi pengamatan proses kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana, keuangan, humas, dan juga tata usaha. Lalu berikutnya ada wawancara kepada sekolah, guru, dan staf tata usaha, serta dokumentasi, arsip, dan dokumen, administrasi sebagai data pendukung analisis implementasi. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan hasil observasi. Hasil observasi dalam laporan yang sudah dibuat merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pengamatan di SDN 2 Gondang Legi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah, sehingga dapat diketahui kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, melalui pengamatan, data juga diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan administrasi sekolah. Penyajian hasil observasi ini disusun berdasarkan ruang lingkup administrasi pendidikan yang meliputi administrasi kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta tata usaha. Berikutnya, administrasi kurikulum berjalan sistematis dengan perangkat pembelajaran yang lengkap, namun terdapat kendala dalam ketersediaan media pembelajaran yang variatif. Peserta didiknya, yaitu data siswa tercatat lengkap dan terorganisir. Sistem penerimaan peserta didik baru dilakukan secara online, dan penerapan disiplin positif berjalan dengan baik di lingkungan sekolah. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, data didik tercatat lengkap, namun sebagian guru merangkap tugas administrasi sehingga berpotensi menurunkan efektivitas. Pengembangan profesional tetap berjalan dengan rutin. Keuangan, yaitu pengelolaan KAS dan ARKAS berjalan dengan baik dengan transparansi yang terjaga melalui papan informasi atau mading sekolah secara berkala. Untuk humas dan tata usahanya, yaitu komunikasi aktif via WhatsApp, arsip dokumen tertata rapi, kendalanya yaitu transisi ke sistem surat digital masih perlu peningkatan dan pelatihan staf. Untuk sarana dan prasarana, fasilitas di sekolah dalam keadaan kondisi layak dan inventaris tercatat rapi, namun ruang UKS dan ruang ibadah mandiri masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Berikutnya saya akan membacakan hasil observasi lanjutan. Untuk administrasi kurikulum, SDN 2 Gondang Legi telah melaksanakan administrasi kurikulum secara terencana dan sistematis melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang lengkap seperti modul ajar atau RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan melalui rapat tim kurikulum dengan mengevaluasi kurikulum sebelumnya dan menyesuaikannya dengan kurikulum yang terbaru, sehingga terdapat upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk jadwal pelajaran disusun pada awal tahun ajaran untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Untuk evaluasinya, telah dilakukan secara menyeluruh dan terdokumentasi meliputi penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didiknya. Untuk kendala utama yang dihadapi sekolah adalah keterbatasan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran belum dapat berlangsung secara maksimal meskipun administrasi kurikulumnya sudah berjalan dengan baik. Untuk administrasi peserta didik telah dikelola secara tertib dan sistematis dengan data siswa yang lengkap serta mudah diakses. Berikutnya, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan (PDPK). Data guru dan tenaga kependidikan telah terdokumentasi secara lengkap sehingga mempermudah pengelolaan sumber daya manusia di sekolah. Pembagian tugas guru dilakukan melalui rapat evaluasi tahunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, sehingga setiap guru memiliki tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya yaitu administrasi sarana dan prasarana. Untuk kelebihannya yaitu ruang kelas berada dalam kondisi yang layak dan mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk inventarisnya, sarana dan prasarana telah dicatat secara sistematis sehingga mempermudah pengelolaan aset sekolah. Untuk kekurangannya di sana itu belum tersedia ruang UKS sebagai fasilitas layanan kesehatan siswa dan juga belum memiliki tempat beribadah sendiri sehingga masih memanfaatkan musola di sekitar sekolah. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saat ini saya akan menyampaikan hasil observasi lanjutan pada bagian administrasi keuangan.
Pada bagian administrasi keuangan, perencanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau yang bisa disebut RKAS dengan menggunakan aplikasi Arkas, sehingga proses pengelolaan lebih sistematis dan berbasis data. Ada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau HUMAS. Sekolah menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua melalui grup WhatsApp sekolah maupun grup kelas sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Lalu ada administrasi tata usaha. Pada administrasi tata usaha, pengelolaan arsip dan dokumen sekolah yang telah dilakukan secara rapi dan sistematis sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Pendataan administrasi dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIMAS, sedangkan administrasi keuangan menggunakan Arkas dan BKU. Lalu ada pembahasan. Analisis hasil penelitian. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara di SDN 2 Gondang Legi secara konsep teoritis dengan administrasi pendidikan. Analisis bertujuan mengetahui tingkat kesesuaian antara teori dan praktik pelaksanaan administrasi di sekolah. Hasil wawancara digunakan untuk memperkuat data observasi sehingga diperoleh gambaran implementasi administrasi pendidikan yang lebih komprehensif. Lalu pembahasan dilakukan pada 7 ruang lingkup administrasi pendidikan. Lalu ada teori versus praktik. Di sini pada kesesuaian kurikulum dan peserta didik berjalan sesuai teori. Administrasi keuangan unggul dengan penerapan teknologi Arkas untuk transparansi dan akuntabilitas. Lalu pada kesenjangannya, pendidik merangkap tugas administrasi menggunakan efektivitas dikutip dari Simanjuntak et al. Pada tahun 2024. Kalau sarana belum ideal, dari Malau et al. 2022, tata usaha dalam transisi digital juga masih perlu dalam peningkatan. Lalu pembahasan pada administrasi kurikulum. Pada teori, administrasi kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Lalu ada administrasi peserta didik. Secara teori, administrasi peserta didik meliputi penerimaan siswa, pencatatan data, pembinaan, hingga kelulusan. Administrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung perkembangan karakter siswa. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara teori, administrasi PTK mencangkup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pembagian tugas, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana. Secara teori, administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Administrasi keuangan. Secara teori, administrasi keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk hasil analisisnya, penyusunan RKAS menggunakan aplikasi Arkas. Pencatatan keuangan dilakukan secara rapi, laporan keuangan dibuat secara berkala, informasi keuangan disampaikan kepada warga sekolah sebagai bentuk transparansi. Selanjutnya, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Secara teori, administrasi humas bertujuan membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pendidikan. Selanjutnya, administrasi tata usaha. Secara teori, administrasi tata usaha meliputi pengelolaan surat menyurat, arsip, dan dokumen sekolah secara sistematis. Untuk hasil analisisnya, arsip sekolah telah tersusun rapi dan mudah diakses. Untuk kesimpulannya, administrasi di SD Negeri 2 Gondang Legi telah terintegrasi secara fungsional, transparan, dan humanis. Meski masih terdapat tantangan pada sarana dan dokumentasi digital, untuk rekomendasi yaitu menyusun prioritas pengadaan sarana prasarana melalui RKAS dan menyediakan ruang UKS dan tempat ibadah, dan mengembangkan media pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi digital, dan menambahkan tenaga administrasi sekolah dan meningkatkan kompetensi pengelolaan SIMAS dan Arkas. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara teori,
administrasi PTK mencangkup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pembagian tugas, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada administrasi sarana dan prasarana. Secara teori, administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Administrasi keuangan. Secara teori, administrasi keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk hasil analisisnya, penyusunan RKAS menggunakan aplikasi ARKAS. Pencatatan keuangan dilakukan secara rapi, laporan keuangan dibuat secara berkala, informasi keuangan disampaikan kepada warga sekolah sebagai bentuk transparansi. Selanjutnya, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Secara teori, administrasi humas bertujuan membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pendidikan. Selanjutnya, administrasi tata usaha. Secara teori, administrasi tata usaha meliputi pengolahan surat menyurat, arsip, dan dokumen sekolah secara sistematis. Untuk hasil analisisnya, arsip sekolah telah tersusun rapi dan mudah diakses. Untuk kesimpulannya, administrasi di SD Negeri 2 Gondang Legi telah terintegrasi secara fungsional, transparan, dan humanis. Meski masih terdapat tantangan pada sarana dan dokumentasi digital, untuk rekomendasi yaitu menyusun prioritas pengadaan sarana prasarana melalui RKAS dan menyediakan ruang UKS dan tempat ibadah, dan mengembangkan media pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan pengolahan administrasi digital, dan menambahkan tenaga administrasi sekolah, dan meningkatkan kompetensi pengelolaan SIMAS dan ARKAS.